saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Mas Zulhan. Ya, Mas Zulhan ini atau Dr. Muhammad Zulhan SIP MSI ini merupakan salah satu dosen di Departemen Komunikasi dan saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM dan juga menjabat sebagai Ketua Aspikom Pusat yang lahir di Sukamara, Kalimantan Tengah, tanggal 17 November 1974. Alamat di Baciro, Yogyakarta. Kemudian Mas Zulhan ini juga aktif menulis buku. Beberapa di antaranya judul bukunya adalah Dayak Menang Indonesia Malang. Kemudian ada Media Baru di Indonesia. Ada judul ketiga yaitu Film Indonesia Mencari Wajah Baru. Kemudian metode penelitian komunikasi digital dan banyak lainnya. Nah, kebetulan nih Mas Zulhan, saya sempat mengampu mata kuliah CSR dan di mana salah satu tulisan Mas Zulhan dalam buku CSR yang berjudul industri kretek ya, CSR industri kretek itu salah satu bahan gitu ya yang saya berikan ke mahasiswa yang mengambil mata kuliah pilihan CSR mengenai Corporate Social Responsibility. Nah, apabila ada adik-adik di sini yang sempat mengambil dan sempat berdiskusi mengenai bacaan tersebut, nah inilah penulisnya, akhirnya ketemu juga ya. Iya, oke. Dan kemudian Mas Zulhan juga banyak terlibat aktif dalam karya ilmiah dan publikasi. Ini tidak perlu saya sebutkan lagi karena sangat panjang listnya ya. Berikut juga dengan penelitian beliau. Ini juga cukup panjang, yang mana kebanyakan ini penelitian ataupun proyek dari Mas Zulhan ini menggambarkan atau fokus pada studi media dan juga mengenai politik macam-macam ya, tidak hanya media ya, ada representasi politik, kemudian mengenai makna dan dinamika media dalam gerakan sosial kemasyarakatan, dan tidak perlu diragukan lagi lah intinya dalam hal keilmuan dan dalam hal keprofesionalan Mas Zulhan untuk mengangkat tema tema diskusi kita hari ini, yaitu mengenal KBGO atau kekerasan gender berbasis online. Oke, demikian perkenalan singkat dari saya. Untuk perkenalan singkat dari saya dan juga Mas Zulhan. Saya langsung kembalikan saja panggungnya, saya serahkan panggungnya kepada Mas Zulhan untuk lebih membuat kita paham mengenai tema diskusi hari ini, yaitu mengenal kekerasan gender berbasis online. Silakan Mas Zulhan, dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Dr. Hadi Martoyo selaku dekan, kemudian komandan ya pimpinan Aspikom Korwil Ketua Kalimantan Barat yang sangat luar biasa membuka langkah pertama, dan biasanya begitu langkah pertama itu dibuka akan ada semangat muncul dan akan berlomba-lomba tuh event dan kegiatannya. Biasanya begitu Pak Dekan. Jadi hanya butuh langkah pertama lalu kemudian dipantik. Dan itu gejala di seluruh tempat di Indonesia. Dari 330 lebih prodi ilmu komunikasi di Indonesia, polanya sama. Jadi insya Allah ini adalah langkah yang sangat positif. Dari itu juga mengapa saya sangat respon ketika beliau Mbak Ina itu menghubungi saya dan
Pak Ketum, Mas Ketum, kita bikin acara di Kalbar. Ayo, gitu ya. Karena memang saya membayangkannya waktu itu pandemi udah segera berakhir agar saya bisa minum kopi lagi Pak Dekan di Pontianak. Ternyata belum juga. Jadi ya kita minum kopi di rumah masing-masing saja. Jadi saya akan share screen dan kemudian saya mematikan layar video saya karena itu akan membebani signalnya. Saya tidak tahu kalau dia jadi jelek. Jadi harus dibagi. Sebentar. Mana dia? Saya belum jadi ini ya. Saya belum jadi. Sebentar. Sudah bisa, Mas, Harusnya walaupun sudah belum ini. host. Atau dari panitia mungkin? Saya sudah buka ini punya. Oh, belum masuk dia pasti. Oke. Ini memang agak tidak terbiasa dengan Google. Dengan Google. Google Meet. Iya, bisa Google dari Meet. panitia aja mungkin, Mas? Iya, betul. Nah, seperti saya bilang tadi, dia Iya. agak lambat kalau ngejar ke sini. Minta bantuan kepada panitia untuk mempresentasikan slide dari Mas Sulhan. Sebentar. Tetap nggak bisa dia, nggak baca. Itu butuh waktu lama untuk mendetek. Sekalipun screen-nya udah saya buka. Baik, Mas, ini panitia sedang berusaha mempresentasikan slide-nya. Oh ya, saya bisa nih. Oke, saya duluan aja. Dia ada waktu lama. Udah kelihatan belum? Sudah, sudah. Udah ya? Coba Sudah. saya buka ya. Saya gedein, enggak apa-apa. Coba ya. Silakan. Ya, berkedap-kedip nggak dia? Enggak apa-apa tuh. Kalau dia lancar berarti insya Allah bisa dijalankan. Di layar saya pribadi nggak ada lancar, nggak ada kedip-kedip. Oke. Ya, saya akan mulai. Teman-teman sekalian, yang paling menarik bagi saya ketika kemudian membicarakan tentang perspektif kekerasan gender di media online ini yang sekarang sedang marak ya, itu bukan semata-mata karena dia memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap gender bias di Indonesia gitu. Tapi juga fakta bahwa gerakan-gerakan untuk menciptakan kesadaran terhadap bias gender itu sampai hari ini tidak bisa dikatakan berhasil. Masih terlalu banyak masalah yang muncul terhadap bias gender itu. Tapi tujuan saya tidak semata-mata berbicara tentang bias gender dan bagaimana gerakan-gerakan untuk kemudian melawan dan kiat-kiatnya. Bukan cuma itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana nih seperti yang dikatakan Pak Dekan tadi, beliau mengatakan bahwa bagaimana nih keilmuan kita itu bisa menjadi mampu mempelajarinya. Artinya kalau dibalik dia relevansinya apa sih fenomena gender bias di media online dan bagaimana sexual harassment yang terjadi di media itu kemudian bisa di take over menjadi kajian dari ilmu komunikasi dan ilmu sosial pada umumnya. Karena saya lihat di tornya itu selain teman-teman komunikasi juga ada teman-teman sosiologi. Dua disiplin keilmuan ini sebenarnya memiliki domain objek pembelajaran yang bisa segera disamakan dan itu yang akan kita bicarakan. Jadi aspek yang kedua itu, saya bukan ahli gender, saya otomatis tidak termasuk orang yang kemudian bisa diklaim memiliki studi-studi tentang feminisme, tetapi saya connect ke media online-nya. Jadi teman-teman, di samping memang kesadaran untuk kemudian agar tidak menderita dan tidak menjadi objek dari
sexual harassment, kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender, kita, Anda, terutama teman-teman yang memang kebetulan memiliki gender yang direkonstruksi menjadi wanita, perempuan gitu, agar lebih berhati-hati dan kemudian memiliki kesadaran. Selain itu, maka mari bersama-sama untuk melihatnya dari sudut pandang keilmuan, karena itu menjadi dua hal yang harus bersamaan dilakukan. Bagi teman-teman yang selepas ini akan meneliti tentang gender bias ini, harassment ini dari sudut pandang metodologinya masing-masing, maka kita bisa berdiskusi nanti. Itulah kurang lebih alasannya gitu ya. Nah, yang saya selalu akan ambil menjadi atmosfer dan menjadi cara berpikir di penyajian ini sebenarnya adalah kapan tepatnya media itu menjadi determinan. Determinan itu artinya sistem yang memungkinkan problematika dan permasalahan gender itu terangkat ke permukaan. Gitu. Kalau kita telusuri bagaimana studi-studi komunikasi pada awalnya itu lebih banyak memang berada di sektor-sektor politik, gitu. Di sektor-sektor perpolitikan, jadi komunikasi politik. Jadi wajar kalau sampai hari ini teman-teman mengenal paradigma Laswell itu, who says what, in which channel, to whom, with what effect, itu muncul dari ranah komunikasi politik, karena Laswell sendiri seorang pemerhati politik dan peneliti politik yang kemudian sangat-sangat intens dengan area psikoanalisis ketika dia membuat formula itu. Jadi yang ingin saya katakan sebenarnya mungkin cukup panjang perjalanan komunikasi untuk kemudian terutama media, sehingga dia juga disadarkan bahwa media memiliki peran yang cukup besar menciptakan problematika dari sisi gender bias ini. Nah, tapi saya akan mengutip bagaimana kemudian hal pertama yang kemudian dipantik sehingga studi-studi feminisme dan studi gender menjadi seperti meledak seperti hari. Kita harus berterima kasih pada sosok dulu dekat dengan Sartre, ya, filosof Prancis. Dia penulis luar biasa, Simone de Beauvoir. Nah, Simone de Beauvoir ini adalah penulis dasar di Prancis yang tulisannya tentang pengakuan dirinya sebagai seorang perempuan dengan segala konstruksi sosial di belakangnya, itu menjadi mazhab utama sampai gerakan feminis pertama, kedua, dan fos feminis sampai hari ini. Jadi saya tidak perlu mengulas banyak tentang bagaimana perjalanan sejarah itu, tapi ada satu kata yang menarik yang dia ungkapkan di bukunya tahun 49 itu, Second Sex itu, yaitu dia mengatakan begini, seseorang tidak pernah dilahirkan sebagai wanita, namun dia menjadi wanita. Jadi saya sengaja buat dia menjadi huruf kapital, kata menjadi itu teman-teman sekalian, agar teman-teman paham bahwa sebenarnya bukan perkara jenis kelamin yang menciptakan wanita. Saya harus mohon maaf karena harus menyebut. Teman-teman, bukan hanya semata-mata karena teman-teman terbiasa berambut panjang, dalam hari ini mungkin juga, mohon maaf, memiliki genitalia perempuan, gitu. Atau mungkin dalam titik yang ekstrim hari ini yang selalu jadi masalah, umpamanya kita berjilbab, lalu kemudian kita disebut wanita. Itu adalah kategori-kategori yang kemudian dilekatkan pada kita seiring dengan berkembangnya kita menjadi besar di dunia. Ketika seseorang baru pertama lahir, pertanyaan yang paling sering disampaikan oleh keluarga yang menunggu di luar ruangan bidan itu atau dokter itu, setelah tangisnya terdengar, perawat keluar atau dokter keluar. Kalau mereka belum sempat mengetahui USG jenis kelamin, pertanyaan pertama yang akan keluar dari kepala mereka adalah, Pak dokter, cewek cowok? Gitu, itu pertanyaannya. Pak dokter, laki-laki atau perempuan? Itu adalah pertanyaan jenis kelamin. Itu adalah pertanyaan biologis.
Bahasanya sebenarnya adalah apakah dia memiliki penis atau memiliki vagina. Itu simpel, jelas. Dan itu sebenarnya tidak memiliki nuansa nilai apa-apa. Dan itu tidak harus memiliki konsekuensi apa-apa. Tapi bayangkan kalau dari sekelompok, makanya ada neneknya, ada kakeknya, ada sang bapak gitu dari sang bayi yang baru lahir. Setelah sang bapaknya bertanya, Bu dokter atau Pak dokter, anaknya cewek apa cowok? Kemudian dokternya menjawab, cowok mas. Lalu kemudian si apa mungkin bibinya, mungkin kakeknya atau neneknya di belakang tiba-tiba menukas, ya nggak bisa kita beliin baju-baju bagus dong. Nah seperti itu. Jadi ya nggak bisa kita dandanin cantik dong. Nah itu. Jadi ketika ada kalimat kedua yang menyertai aspek biologis tadi sebagai cewek, tapi kemudian ya nggak cowok gitu ya, karena dia di cowok ada sebagian yang menserang, oh ya cowok gitu. Lalu kemudian di belakang ada bahasa mama neneknya bilang, ya nggak bisa kita dandanin dong, nanti nggak bisa cantik dia. Nah kalimat didandanin cantik, nggak bisa dibeliin baju-baju bagus, itu tadi sudah konstruksi gender. Nah jadi itulah titik di mana orang itu sudah dijadikan wanita. Si jabang bayi tadi yang baru saja lahir, yang memiliki genital vagina gitu sebagai unsur biologis, sudah dijadikan sebagai wanita. Kenapa? Karena yang ada di pikiran sang nenek itu adalah pikiran bagaimana dia membentuk bayi yang baru lahir ini menjadi seorang wanita. Nah, inilah yang kata Simone de Beauvoir sebenarnya adalah proses menjadi wanita itu. Jadi kalau bahasa kata kerjanya diganti, sebenarnya teman-teman yang berjenis kelamin perempuan itu dijadikan seiring dengan dewasanya Anda, seiring dengan seiring dengan konstruksi gender yang memang sudah ada di masyarakat kita. Sebenarnya ini bukan cerita hanya tentang wanita, tapi ini juga sama cerita tentang pria. Nah, tetapi implikasi di negeri kita, di Indonesia, itu jauh lebih lebih menyedihkan ketika kemudian itu yang disebut dengan bias gender tadi sangat mengemuka. Karena dengan struktur masyarakat yang didominasi oleh laki-laki sejak lama di Indonesia, permasalahan gender itu menjadi begitu serius. Karena begitu banyak aturan, begitu banyak persangkaan yang mengiringi posisi biologis tadi menjadi posisi sosial kemasyarakatan. Jadi saya ingin mengatakan Simone de Beauvoir menjadi seorang sosok yang memantik. Dia mengaku betul bahwa ya nggak apa-apa aku jadi wanita. Tapi aku juga memiliki kesadaran bahwa wanitaku ini, wanita ini kan aku diwanitakan. Nah itu kesadarannya. Jadi bukan dia kemudian ditekan untuk menjadi wanita oleh konstruksi tadi. Tapi dia betul-betul menyadari, aku ini wanita. Jadi enggak apa-apa kalau aku memang wanita. Aku akan menegaskan diriku sebagai wanita yang tidak perlu yang harus melawan ketika aku dilecehkan, yang kemudian harus melawan ketika aku tidak dilakukan, tidak dihargai setara. Nah, jadi ada kata kunci menjadi yang ingin disampaikan yang sebenarnya itu terjadi sampai hari ini. Nah, bagaimana media masuk di dalamnya, teman-teman? Seluruh proses kejadian dalam media itu tidak pernah lepas dari sudut pandang, implikasi atau efek seperti yang saya sampaikan di layar ini. Jadi kalau teman-teman menonton televisi, melihat YouTube, menonton tayangan YouTube, kemudian melihat bagaimana permisahan yang sangat jelas antara perempuan dan laki-laki di sana. Selalu saja yang nembak pertama itu harus laki-laki, selalu harus yang bilang I love you itu harus laki-laki. Jarang sekali I love you itu disampaikan duluan oleh perempuan, oleh wanita gitu. Nah, itulah kemenjadian bagaimana proses menjadikan laki-laki seperti A, wanita seperti B, dan selalu tipologinya begitu. Asal teman-teman tahu bahwa telepon rumah pertama kali itu dikhususkan untuk diproduksi hanya untuk kepentingan bisnis. Hanya untuk kepentingan dagang. Dan pada saat itu di Amerika, ya di Eropa, itu ada upaya agar ibu-ibu perempuan itu tidak boleh menelpon.
Jadi yang mengangkat telepon itu adalah para laki-laki, para bapak-bapak. Dan Anda tahu alasannya. Alasannya adalah pembuat telepon yang kemudian perusahaan telepon itu tidak menghalalkan ya, tidak menyetujui kalau kemudian telepon itu dipakai untuk ngerumpi. Jadi sejak itu sudah kelihatan bahwa ternyata teknologi itu sudah bias pada awalnya. Jadi telepon sendiri diciptakan tidak dikhususkan untuk perempuan karena merugikan. Jadi ngerumpi bicara seperti tili itu ngomongin orang segala macam itu dialamatkan hanya bagi perempuan. Seolah-olah laki-laki itu tidak akan ngerumpi gitu. Itu pada saat itu ya, pada saat kemudian kebutuhan telepon itu digunakan hanya untuk bisnis dan dagang. Jadi bicaranya singkat, halo bagaimana transaksi hari ini lancar, ditutup. Tapi kalau giliran sang ibu atau orang-orang perempuan di rumah itu maka akan digunakan untuk kemudian jeng gini-gini nih, dan kemudian muncullah stereotype, pelabelan bahwa yang ngerumpi itu pasti cewek dan bukan cowok. Jadi yang ingin saya katakan teman-teman, dari sejarahnya saja, telepon sebagai alat komunikasi itu sudah bias gender. Dia dijadikan alat untuk memisahkan peran laki-laki dan peran perempuan. Hari ini mungkin sudah tidak seperti itu. Dan Anda tahu apa efeknya? Apa yang kemudian memantik kemudian telepon pun kemudian dipindahkan menjadi juga melayani perempuan? Setelah mereka tahu bahwa kemudian dengan banyaknya perempuan berbicara itu, maka pulsa telepon juga bisa menjadi semakin laku. Ada unsur ekonomi di sana. Jadi telepon sebagai alat komunikasi itu kemudian muncul sebagai sebuah alat yang sejak awal bias gender. Nah, lalu kemudian hari ini kita meloncat di media online, teman-teman. Selain memang Anda melihat bahwa kemudian drakor itu kemudian memposisikan cewek dan perempuan dan laki-laki dengan sangat ekstrim, sekalipun bentuk laki-lakinya sama seperti bentuk perempuan penampilannya gitu. Tapi kemudian posisi dan fungsinya itu berbeda. Nah, hari ini kalau teman-teman tahu bagaimana kemudian begitu banyak akun-akun Instagram, akun-akun kanal-kanal YouTube itu membuat cerita-cerita dan menyemai gambar dengan luar biasa, yang gambarnya seluruhnya adalah komoditisasi tubuh perempuan. Yang akunnya sendiri, yang pemilik akunnya, adminnya itu asal main comot saja dari gambar-gambar dan dari profil-profil yang bertebaran di Instagram. Nah, kalau teman-teman tahu akun Instagram UGM cantik itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan UGM. Demikian juga UGM tampan atau dosen UGM cantik. Ya, Mas, UGM cantik itu yang paling viral itu adalah UGM cantik. Orang mengira itu kaitannya ada dengan UGM. Artinya di situ tergambar cewek-cewek mahasiswi dari UGM yang memang mereka anak UGM dari beragam fakultas yang memang dipilih dan disortir. Sampai suatu ketika ada tuntutan dari salah seorang mahasiswi, kebetulan itu komunikasi, yang kemudian merasa tidak ada izin untuk menggunakan fotonya ditampilkan di UGM cantik. Dengan meminta maaf kemudian gambarnya di take down dan masalahnya dianggap selesai. Sebenarnya bukan masalah hukumnya yang paling penting untuk dipelajari orang komunikasi. Tapi masalah bagaimana kemudian mengambil begitu saja begitu banyak foto untuk dipajang dalam sebuah akun Instagram, itu mendapatkan viewer dan kemudian follower yang begitu banyak sehingga dia akan menjadi mekanisme ekonomi endorsement. Jadi apa yang ingin saya katakan sebenarnya kaitan antara teks yang dalam cerita tadi adalah kaitannya dengan IG gitu ya, Instagram, dan kemudian audiens atau netizen hari ini, dan kemudian implikasinya menjadi relasi yang akan abadi, yang akan terjadi juga berlanjut pada bagaimana kekerasan berbasis gender yang muncul di media online yang menjadi patokan. Jadi sah bahwa dari awal media itu memainkan peran luar biasa untuk menciptakan segregasi, untuk menciptakan perbedaan, distingsi yang sangat kuat atas laki-laki dan perempuan. Dan uniknya, karena struktur masyarakat kita memang patriarki, di mana laki-laki menduduki posisi yang lebih penting di segenap sektor, maka lagi-lagi
bahasa para laki-laki lah, mata para laki-laki lah yang kemudian memandang dan melihat isi media itu, termasuk yang saya bilang tadi. UGM cantik, jelas berarti kita akan mencari orang-orang yang cantik di sana. Dan tentu saja kalau Anda lihat begitu banyak begitu banyak viewernya, begitu banyak followernya, Anda akan lihat kekuatan ekonomi di sebaliknya. Hal yang lebih menarik fenomena hari ini adalah bagaimana kemudian kalau Anda bertiktok ria, bagaimana kemudian kalau Anda mengekspos tari-tarian ala TikTok yang sangat kreatif itu ke media sosial, ke Instagram gitu. Otomatis begitu kita mengekspos tarian-tarian kita dengan segala gerakan tubuh dan lain sebagainya, yang tentu saja terkadang sangat seksual dan sangat sensual ya, sangat mengundang secara sensual. Begitu dia dilempar ke cloud, ke awan, tempat penyimpanan server raksasa milik Google itu, karena TikTok juga diambil seperti halnya Instagram, maka penyimpanan data ini akan bisa diambil oleh siapapun yang akan menggunakan tayangan sekian detik tadi untuk kemudian diramu sedemikian rupa, diedit sedemikian rupa, dan dikeluarkan dalam bentuk repackaging namanya, dalam bentuk baru. Dan dia bisa jadi alat ekonomi pekerjaan seseorang gitu, dan bisa juga alat untuk hoax, bisa juga alat fake news dan lain sebagainya. Jadi kita akan kembali memperbincangkan ini nanti setelah kita melihat betapa kemudian yang saya ceritakan tadi sebenarnya masuk dalam kriteria budaya massa. Jadi sebenarnya yang ingin dikatakan dalam budaya massa, teman-teman sosiologi pasti sudah pernah belajar ini. Apapun yang sifatnya entertainment, apapun yang sifatnya berpesta pora dengan hasrat, berpesta pora dengan sensualitas, berpesta pora dengan permainan kebertubuhan gitu, dia akan sangat laku di sana. Dan bukan cuma di Indonesia. Budaya massa ini hari ini sudah menggejala hampir di seluruh dunia. Karena ada uang di dalam. Karena ada relasi-relasi sensualitas di dalam. Dan seksualitas adalah yang paling laku setelah narkoba dan senjata. Yang kemudian menjadi komoditas yang paling laku. Semakin orang stres, semakin ada resesi ekonomi, maka logik perputaran ekonomi yang berasal dari seksualitas, senjata, dan narkoba itu akan semakin menguat. Nah, ini yang mau tidak mau harus kita pahami sebagai setting dan latar belakang bagaimana kemudian media online hari ini sangat kuat dengan kecenderungan kekerasan berbasis gender. Nah, yang kemudian menarik di Indonesia adalah begitu pandemi terjadi, begitu kemudian switching ke masyarakat 4.0 dan masyarakat 5.0, maka Indonesia itu menjadi kekuatan luar biasa yang menggunakan internet. Jadi tingginya interaksi sosial melalui media internet itu memicu ketergantungan dan internalisasi nilai baru. Seperti yang Pak Dekan tadi katakan, bahwa orang yang bangun tidur, kemudian menggapai gadgetnya, itu adalah orang yang betul-betul dalam ketidaksadarannya sudah dikendalikan oleh gadget itu sendiri. Suasana hatinya menjadi tidak enak ketika wifi tak ada. Kemudian dia bisa bad mood sedemikian rupa ketika pulsa kuota habis, kuota tidak ada. Dan kadang-kadang nilai kesetiaan seseorang hanya dibaca dari kecepatan dia membalas WA. Juga kemudian dinilai kesetiaannya hanya sebatas seberapa jauh dia kemudian cepat untuk merespon panggilan video call. Kalau kamu tidak mengangkat video call dariku, maka kamu berarti tidak setia padaku. Jadi bisa dibayangkan ada internalisasi nilai-nilai baru yang muncul. Hadiah apa sih yang diharapkan oleh seorang anak hari ini? Tidak ada mainan lagi selain hadiahnya kuota aja deh. Kuota sekian giga gitu untuk main PUBG atau bermain Mobile Legend. Itu hadiah yang luar biasa. Sometimes mungkin sudah hilang gift atau hadiah-hadiah yang sudah biasa itu. Itulah yang saya sebut dengan internalisasi nilai-nilai baru. Bukan hal yang aneh kalau teman-teman mahasiswa atau mahasiswa menemukan di sebuah restoran gitu ya. Satu keluarga terdiri atas 5 orang masuk ke restoran, kemudian duduk
dan saling tidak menyapa satu sama lain dengan kepala tertunduk. Karena mereka asik dengan gadgetnya masing-masing. Itu bukan fenomena baru. Itu sudah di mana-mana seperti itu. Jadi apa yang ingin saya katakan? Inilah ketergantungan kita dengan media internet dan determinan. Jadi ketika sepanjang 2018 dan 2019 saya bersama Bakti itu adalah jaringan Kominfo, penyedia infrastruktur yang menyediakan palaparing di seluruh Indonesia, maka saya menjadi paham setelah backbone palaparing tercapai di seluruh Indonesia, di sudut-sudut terluar pulau Indonesia, juga termasuk Entikong gitu ya, juga termasuk Sambas di Pontianak, di Kalbar, maka seluruh area luar, titik terluar Indonesia sudah bisa menikmati 4G dengan rata-rata kecepatan yang sama. Jadi dengan demikian sebenarnya tidak ada kita yang terlepas dari internet ini. Dan data memang menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia itu memiliki dua koneksi lebih mobile phone-nya. Artinya dengan total populasi 272,1 juta gitu. Tapi koneksi mobile phone kita 338,2 juta dan itu akan terus tumbuh gitu. Maka kita segera melihat mobile phone connection inilah yang betul-betul menjadi raja nanti di Indonesia. Jadi siapa yang mau masuk ke sini maka dia akan menjadi penguasa. Lalu kita lihat penggunaan internetnya yang juga sama tingginya. Jadi teman-teman, angka ini selalu 3 digit. Itu menunjukkan bahwa separuh lebih penduduk Indonesia atau 3/4 penduduk Indonesia itu sudah semakin engage, terikat dengan media sosial. Nah, kenyataan itu membuat kita hidup hari ini sudah di media sosial. Lalu kalau pembagiannya laki-laki, ini data tahun 2019 gitu ya. Pembagian internet user di Indonesia itu menarik karena ternyata perempuan itu menjadi internet user yang jauh lebih banyak daripada laki-laki. Nah, jadi kalau kemudian terjadi proses kekerasan terhadap perempuan yang banyak di Indonesia, itu didukung oleh data bahwa pengguna media sosial dan kemudian akses terhadap media di Indonesia itu memang banyak perempuan daripada laki-laki. Tentu saja pemikiran ini adalah juga pemikiran data ini juga berbasis gender bias. Tapi lebih pada titik untuk mendeskripsikan kenyataan bahwa semakin banyaknya kekerasan terhadap perempuan di media online itu juga didukung oleh kuatnya penggunaan, banyaknya penggunaan media online itu di internet itu di perempuan daripada laki-laki. Itu menunjukkan kesejajaran apa yang ingin saya katakan, kesejajaran data. Lalu kalau kita bicara tentang bagaimana kekerasan berbasis gender itu dipahami gitu ya. Definisi umum dari kekerasan berbasis gender itu selalu berbasis pada jenis kelamin. Berdasarkan pada gender atau jenis kelamin yang diukur seberapa jauh dia sudah menjadi kekerasan berbasis gender itu karena dia memiliki implikasi penderitaan secara fisik, mental atau psikis dan juga ekonomi. Jadi kalau teman-teman kemudian merasa bahwa share foto dari teman-teman kita di WA group itu sudah merugikan secara fisik, mental Anda terganggu karena mungkin mungkin Anda suatu ketika umpamanya nih ilustrasinya nih. Anda datang berjilbab ke sekolah. Kemudian dipoto oleh teman Anda. Kemudian foto itu di-share dan mereka kemudian mengomentari tentang jilbab Anda kembali dihubungkan dengan percuma orang ini berjilbab tapi kelakuannya begini-begini, lihat nih pakaiannya lain selain jilbab. Lalu kemudian foto Anda di shoot di medium shoot di mana bagian tertentu dari tubuh Anda kelihatan tapi juga jilbab Anda kelihatan. Umpamanya percuma aja berjilbab tapi dia pakai jeans ketat nih. Apa-apaan gitu. Nah, kalau Anda merasa bahwa itu secara psikis Anda terganggu, maka Anda layak berkata bahwa itu kekerasan. Jadi
yang paling nanti kita sampai pada penjelasan ini, kekerasan yang paling berat untuk dideteksi itu adalah kekerasan yang bersifat psikis. Yang dalam ilmu komunikasi kita sebut dengan kekerasan simbolik. Jadi symbolical aspect of communication studies. Jadi nanti kita akan sampai ke sana. Nah, apabila kekerasan tadi berkaitan dengan fasilitas teknologi, yang seperti saya bilang tadi, umpamanya dia memoto dengan cepat dengan kamera handphonenya, kemudian menyebarkannya di mana di media di grup WA gitu, maka itu sudah difasilitasi oleh teknologi. Nah, maka Anda layak untuk kemudian menyatakan posisi Anda berkeberatan atau tidak nyaman, dan secara hukum Anda layak untuk menuntut atau meminta baik-baik atau dengan paksaan agar gambar itu di take down, diturunkan. Nah, ragam pelecehan seksual itu paling tidak diidentifikasi menjadi 4. Pelecehan seksual yang muncul karena tulisan. Jangan salah ketika kita udah mulai membuli teman kita berkaitan dengan tubuhnya, berkaitan dengan posisi dia dibully berdasarkan jenis kelamin. Lihat tuh, dadanya keluar biasa ya, sorry. Nah, itu sudah bermain dengan pelecehan tulisan. Jadi hal-hal kebertubuhan yang mengarah pada bias gender karena dia perempuan itu, maka itu sudah masuk dalam ranah pelecehan tulisan. Juga terkait dengan kata-kata yang kemudian bisa recording, voice record gitu ya. Lalu kemudian yang seperti saya bilang tadi, foto atau video. Sampai kemudian dia muncul pada pelecehan real. Yang paling mengerikan, kalau teman-teman lihat, betapa kemudian ada perilaku-perilaku yang mengerikan terkait dengan media. Contoh, bisa dibayangkan bagaimana perasaan seseorang yang kemudian memvideokan proses pemerkosaan, lalu kemudian men-share proses detik demi detik pemerkosaan itu kepada teman-temannya sesama WA group, dan itu sudah ada kejadiannya. Jadi ini tidak main-main bahwa media sosial itu memainkan peran sangat signifikan dalam ragam pelecehan seksual. Nah, konteks signifikansi media inilah yang membuat kemudian pelecehan seksual, kemudian pelecehan berbasis kekerasan berbasis gender itu semakin hari semakin meningkat. Dan seiring dengan kita semakin banyak work from home, semakin kita kesepian, semakin kita butuh interaksi dengan cepat dengan orang-orang, kita tidak dibatasi secara sosial real gitu, maka kita menggunakan media. Nah, disitulah terjadi begitu banyak permainan media yang masuk dalam bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online ini. Nah, seperti umpama bentuk-bentuknya seperti sexting, morphing, scammer, cyber harassment, cyber recruitment, malicious distribution content, dan non-consensual disseminating, banyak. Jadi teman-teman bisa pahami sendiri. Kadang-kadang yang paling unik adalah suatu ketika teman-teman sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang mahasiswi, tidak terlalu sadar bahwa Anda sudah menjadi objek seksual, bahwa Anda sudah menjadi objek kekerasan. Dan celakanya, mohon maaf, kita menikmatinya. Itu yang muncul terlalu sering di media, terutama di Instagram. Mungkin suatu ketika tanpa sadar di tengah lagi asik-asik yang bermain TikTok, dengan gerakan-gerakan tubuh tertentu, kita membuat teks ya, membuat kemudian status di bawahnya menulis goyangan gue kurang apa lagi ya. Oke. Hanya begitu. Jadi di texting kemudian share, boom. Lalu kemudian komen di bawahnya muncul, dung 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 begitu banyak. Ada yang kurang ini, kurang itu, semuanya merespon pertanyaan tadi. Tapi dengan begitu banyak respon tadi, tanpa sadar, kita sudah menjadi objek kekerasan itu sendiri. Karena begitu kita lempar di media, di cloud, di awan, itu tadi tempat penyimpanan kalau kita bilang mesin artificial intelligence tadi, di algoritma tadi, maka kita tidak akan memiliki kontrol lagi. Anda mungkin bisa men-take down-nya. Udahlah karena terlalu banyak banyak sekali bulian di komen, banyak sekali yang kemudian sangat
jijik, komen-komennya jijik. Mereka merespon pertanyaan tadi. Padahal mungkin maksud Anda adalah bergembira saja. Goyangan gua kurang apa lagi nih? Gitu ya, mamanya begitu. Lalu kemudian sayangnya kita tidak bisa kontrol. Komen-komennya akan muncul setelah itu. Nah, ini hal-hal yang terlalu sering terjadi. Terlalu sering terjadi dan kemudian kita sadar tapi sudah terlambat. Karena yang namanya jejak digital itu tidak akan mungkin bisa Anda hapus. Apa yang kemudian terjadi pada Ustadz Maher yang kemudian hanya mengatakan dalam tanda kutip ya, mohon maaf, lonte, selangkangan, itu adalah sangat bias, gender bias. Seolah-olah selangkangan itu tidak mengacu pada selangkangan bentuk fisik, tapi penuh nilai. Karena itu dilekatkan pada sosok Nikita Mirzani. Jadi ketika apapun alasan Ustadz Maher untuk kemudian berdalih, kemudian mengatakan maksudnya tidak seperti itu, makna setelah dia terlempar komunikasi gitu ya. Komunikasi itu kan masalah makna. Begitu Anda mengkomunikasikan sesuatu apalagi di media sosial, Anda tidak bisa mengontrol maknanya. Karena maknanya itu baik arti maupun substansi dari teksnya itu ada di pikiran semua orang. Dan Anda tidak bisa mengontrol pikiran semua orang. Itu yang paling penting. Jadi sebelum kita semua menjadi, tanpa kita sadar menjadi objek dari kekerasan simbolik seperti itu, mari kita pahami, berhati-hatilah. Karena yang namanya media sosial, media online, sejak awal namanya sudah sosial. Yang sosial berarti tidak personal. Jadi sangat mengerikan kalau Anda share bercerita apapun yang terkait dengan personal Anda, mungkin karena masalah kesedihan, karena hard feeling, atau apapun, kemarahan, kebencian gitu. Dan Anda memberikan hal yang personal itu ke umum yang bersifat sosial, maka Anda akan punya masalah. Percayalah, hati-hati dengan jejak digital ini. Jadi, entah itu cyber hacking, entah itu stalking, entah itu cyber harassment, apapun itu, semuanya memiliki impact pada ketidaknyamanan fisik, ketidaknyamanan mental, dan kemudian juga penipuan secara ekonomi. Jadi tidak sedikit teman-teman sekalian ketika orang kemudian didekati, muncul banyak sekali fuckboy. Orang yang kemudian begitu banyak memanfaatkan kedekatan, intimasi gitu dengan seorang gadis atau apapun namanya. Kemudian mengancam atau hati-hati dengan mantan. Karena yang paling sering membuat kita keteteran itu adalah mantan yang sakit hati karena kita berpindah hati. Jadi ketika kita inginnya pisah baik-baik karena kita merasa tidak lagi cocok, dia mengancam untuk kemudian membombardir kita dengan seluruh bukti-bukti keintiman masa lalu yang kita tidak bisa lagi kendalikan. Hati-hati dengan kondisi seperti itu. Kalau kita tidak ingin menjadi berperkara dengan orang lain. Dari begitu banyak, yang seperti saya bilang tadi, perempuan banyak sekali menjadi korban yang diobjektifikasikan. Jadi perempuan adalah sebagai objek yang selalu saja mendapatkan begitu banyak kekerasan. Uniknya teman-teman sekalian, kekerasan itu terjadi di ranah yang begitu personal. Jadi para pelaku kekerasan itu muncul dari mereka-mereka yang memang sangat dekat dengan objek itu tadi. Sulit untuk kita membayangkan bahwa kemudian pelaku pemerkosaan atau apapun di dunia yang sesungguhnya itu adalah bapak tiri atau bahkan dengan sangat tidak masuk akal gitu ya, bapak kandung. Itu tidak masuk akal sama sekali. Yang terakhir kemarin adalah yang begitu bagi saya tidak masuk akal adalah bagaimana ada anak umur 10 tahun kemudian mendapatkan kekerasan seksual dalam waktu yang cukup lama dari 10 orang bergantian. Yang tidak sebentar. Tapi kemudian dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Mereka saling bergiliran. Bagaimana itu bisa terjadi gitu ya. Tapi inilah fakta bahwa ranah personal itu menjadi area di mana bentuk kekerasan terhadap perempuan paling tinggi. 75,4%. Barulah ranah komunitas. Ranah komunitas ini biasanya muncul dari pekerja kantoran, pertemanan di kampus, komunitas belajar, komunitas bersepeda, komunitas hobi, dan lain sebagainya. Itu sangat muncul. Tapi hati-hati dengan ranah personal. Karena memang di sanalah letak kekerasan berbasis bias gender di online sering muncul.
Lalu saya ingin kunci bagaimana kemudian fenomena media online ini menjadi penting bagi komunikasi. Jadi saya ambil dari Fielding, Lee and Blank, itu buku tentang Handbook of Methodology online research gitu ya. Ada kata-kata kunci yang saya besarkan di blog dan saya besarkan di atas itu. Information and communication technology have had socially transformative effects. Sejak tadi saya itu berbicara tentang efek-efek transformatif yang berdimensi sosial. Bagaimana kejadiannya? Anda mungkin tidak terlalu terbiasa dan tidak merasa bahwa video TikTok tadi ternyata mengundang birahi orang yang melihatnya. Saya nggak bermaksud begitu. Nah, itu masalah. Itu adalah transformasi sosial yang kemudian tidak sempat kita pikirkan. Bahwa logika media sosial, logika media online itu beda dengan media konvensional. Itu bahkan berbeda dengan media-media lain yang sudah terbit sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya. IG, cara membaca Instagram, cara mempelajari Instagram berbeda dengan Anda mempelajari televisi. Absolutely. Nah, karena itu setiap ada problem-problem yang berdasarkan dari bagaimana cara memelihara relasi sosial, bagaimana jaringan dari sosial struktur sosial itu muncul, bagaimana kita beraktivitas di dunia kerja, itu semua menjadi bagian fenomena yang layak kita pelajari, yang menjadi sarana-sarana transformasi sosial. Dan dia dimodifikasi, sedemikian rupa dibuat oleh media. Nah, kenapa dia menjadi menggoda bagi para ilmuwan sosial? Ya, karena dia memiliki logika harvesting and capturing information. Jadi ada informasi yang kemudian dikumpulkan, ada informasi yang di-compile, ada informasi yang kemudian disampaikan yang memiliki dimensi-dimensi keterpengaruhan. Jadi sejauh dia berkaitan dengan apapun yang terkait dengan informasi, data yang menciptakan penggunaannya bisa disalahgunakan, yang kemudian berakibat secara hukum, mental, dan psikis, maka metode-metode dari komunikasi sangat dibutuhkan untuk membongkarnya. Jadi semua yang ditransformasikan oleh teknologi baru itu membutuhkan bacaan dari komunikasi karena dia bersifat transformatif impact dalam kehidupan sosial. Jadi karena fenomena media online adalah fenomena interaksi manusia, maka implikasi yang muncul dari interaksi itu menjadi kajian, baik realitas empirik maupun realitas simbolik. Jadi inilah yang terjadi di ilmu komunikasi hari ini, teman-teman sekalian. Ilmu komunikasi dan ilmu sosial pada umumnya mengalami disrupsi ontologis. Disrupsi ontologis itu artinya semua fenomena tiba-tiba menjadi fenomena media. Semua kehidupan kita tiba-tiba ada di media, termasuk media online. Dan kita sama-sama tidak bisa menghindar, terjebak di dalam. Juga itu yang pertama. Yang kedua, terjadi tumpang tindih metodologi. Jadi ada ruang komplementer saling menutup satu sama lain antara metode satu dengan metode yang lain. Lalu ada yang paling baru, yaitu olah data yang terkait dengan artificial intelligence. Ini adalah dua hal yang mendasari diskusi kita. Bagaimana kemudian orang-orang komunikasi melihat fenomena kekerasan berbasis gender di media online. Jadi teman-teman sekalian, apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah prinsip bagaimana fenomena yang tadinya adalah fenomena sosial sehari-hari berpindah menjadi fenomena media online sehari-hari. Kurang lebih itulah konklusi dari tampilan-tampilan yang saya sampaikan kepada Anda ini. Jadi daripada ini tadi bisa kita diskusikan ya teman-teman sekalian. Yang ingin saya katakan, bagaimana kemudian kekerasan berbasis gender itu di media online itu menjadi pelajaran bagi teman-teman di komunikasi, mungkin juga sosiologi. Jelas ini adalah realitas sosiologis. Dia tidak bisa dipandang sebagai realitas psikologi semata. Mengapa?
Karena ada kata interaksi sosial di dalamnya. Foto yang Anda simpan, entah itu foto bugil Anda sendiri dalam desktop Anda, baik itu di handphone Anda, baik itu di PC Anda atau di laptop Anda, tidak akan pernah jadi masalah. Karena yang mengakses Anda pribadi. Saya berikan ilustrasi. Ariel Noah itu adalah manusia yang paling merasa marah mungkin, termasuk juga Luna Maya. Seluruh gambaran video yang kemudian membuat mereka Ariel masuk penjara adalah berawal dari handphonenya yang hilang. Handphonenya yang hilang, tercecer, gadgetnya tercecer, dan kemudian ya dari mereka yang menemukannya atau sengaja untuk menemukannya, kemudian dilempar ke media sosial. Hasilnya adalah Ariel menjadi tersangka dan kemudian harus dipenjara. Itu ledakan pertama. Ledakan-ledakan sebelumnya sudah sering terjadi. Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya di forum ini adalah bagi Ariel semua video yang ada, semua dokumen-dokumen yang ada dalam gadgetnya itu adalah barang personal, private. Yang kemudian itu menjadi hak dia. Dia membuat kayak apa termasuk hak Anda juga. Anda memotret diri Anda kayak apapun itu hak Anda. Dan Anda simpan. Tapi sekali dia tersebar secara sosial, Anda tidak akan bisa menariknya kembali. Mau pakai apapun dia tidak bisa. Jadi pesan saya, simpanlah apapun yang bersifat personal tadi hanya untuk Anda pribadi saja. Dan jangan biarkan dia lepas menjadi fenomena interaksi. Jangan sampai isi apapun dari laptop Anda, gadget Anda, atau komputer Anda itu bisa lepas. Jadi mulai hari ini berhentilah saling sharing password dengan pacar tercinta. Berhentilah saling meminjamkan laptop dengan pacar tercinta. Baru pacar ya. Kita tidak pernah bisa menduga apakah dia akan menjadi teman hidup Anda atau tidak. Karena mungkin sometimes suatu ketika dia akan menjadi musuh Anda. Hati-hati sekali lagi dengan mantan. Oke. Lalu bagaimana kemudian ilmu komunikasi mempelajari kekerasan berbasis gender di media online? Kita punya dua objek di sana. Yang pertama objek KBGO itu adalah realitas teks simbolis. Di sana ada rangkaian teks yang baik manifest kelihatan maupun yang laten. Yang mungkin tadi. Gitu ya. Kalau kita mempermasalahkan tentang bohong gitu itu jelas kelihatan. Tapi begitu banyak komen-komen di bawahnya yang berkaitan dengan bohong tadi, yang melebar kemana-mana secara liar, itu sudah menjadi hal lain. Nah itulah yang dipelajari sebagai sebuah realitas teks simbolik. Studinya menggunakan beragam macam. Ada content analysis, ada discourse analysis, ada narrative analysis, maupun semiotika. Ini sudah begitu biasa bagi teman-teman komunikasi. Jadi ada ranah teks di satu sisi, juga ada realitas empirik. Apa objek studinya? Objek studinya adalah pikiran, tindakan, serta motivasi di lapangan. Metodenya ada studi lapangan, survei, etnografi, case studies, dan lain sebagainya. Banyak. Jadi ada satu ranah area fenomenanya teks, ada satu ranah lain fenomenanya adalah kondisi di lapangan secara empirik. Nah, lalu bagaimana cara kita menelitinya? Saya sengaja sarikan ini tentang bagaimana konteks di komunikasi. Kalau Anda tahu who says what in which channel to whom with what effect, itu sebenarnya inilah kajian orang komunikasi. Kajiannya itu bisa dari komunikatornya yang kita lihat, bisa jadi pesannya yang kita lihat, bisa jadi percakapan di dalamnya yang kita lihat, bisa jadi relasi hubungan yang ada di dalam fenomena itu yang kita lihat, atau kondisi organisasi dan kelompok yang kita lihat, atau aspek medianya yang kita lihat, atau budaya dan masyarakat yang kita lihat. Jadi kalau di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari komunikasi, sosiologi, UIN, IAIN gitu, maka silahkan Anda mencermati di Instagram yang ingin Anda pelajari atau ingin Anda jadikan bahan untuk menulis skripsi gitu ya. Atau juga ingin mempelajari kanal YouTube. Kadang-kadang umpamanya ILC, tayangan kanal ILC umpamanya gitu. Atau narasinya Najwa Shihab. Silahkan dicek. Anda tuh sebenarnya ingin mempelajari apanya sih? Nah, ini konteksnya. Ini kalau kami bilang di UGM itu, ini lokusnya apa ya? Area yang mau Anda pelajari itu apanya? Karena
tidak cukup energi Anda akan mempelajari semuanya ini. Mungkin Anda hanya mengambil 2, mungkin Anda hanya mengambil 1, mungkin Anda mengambil 3, tergantung dari setting problem, latar belakang masalah yang ingin dibongkar di skripsi Anda. Lalu fokusnya pada apa saja? Nah, beragam-ragam fokusnya itu. Anda bisa pilih sendiri berdasarkan area konteksnya. Nah, yang di sudut kanan saya, mungkin di sudut kiri Anda, itu adalah contoh pertanyaan utama yang Anda bisa jadikan pertanyaan penelitian di dalam skripsi Anda nanti. Jadi inilah beberapa contoh pertanyaan utama yang bisa Anda munculkan, yang nanti akan Anda teliti di dalam skripsi ataupun di dalam penelitian Anda. Ketika Anda bikin paper atau apa itu untuk mempertanyakan fenomena, silahkan pertanyaan ini ditanyakan. Nah, ini dia contoh umpamanya untuk bercerita tentang komunikator, bercerita tentang adminnya nih, adminnya IG ini loh, Instagram ini loh. Umpamanya Instagram Isyana Saraswati atau Instagramnya apa Gisel, umpamanya gitu. Lalu yang kita tanya apa? Bagaimana identitas pribadi Gisel itu mewujud dalam hubungan sosial? Udah pertanyaannya ini saja. Ini sudah dibongkar kemana-mana. Karena apa? Karena kita menggunakan seluruh teori yang menceritakan tentang kompleksitas identitas personal. Begitulah menariknya ilmu komunikasi. Mengapa? Karena kita nanya sesuatu, cara mencarinya itu terbuka dari seluruh buku-buku yang ada. Nah, disinilah Bapak Ibu pembimbing, dosen pembimbing itu memberikan kita kebebasan untuk membaca begitu banyak. Kenapa? Karena ilmu komunikasi adalah interdisipliner. Jadi, jangan terpaku membaca apa saja. Silahkan dicerna banyak-banyak buku dan jurnal-jurnal. Tapi pahami dulu contoh pertanyaan utama ini untuk membantu kita membuat skripsi sesuai dengan apa yang ada. Seperti hari ini, apa sih sebenarnya percakapan yang sedang terjadi di media online ini? Umpamanya tadi saya contohkan di kanal YouTube, di Twitter, di Instagram atau di Facebook, whatever. Jadi itu tidak penting, tapi yang penting adalah bagaimana dia menjadi bagian dari studi ilmu komunikasi. Nah, di tengah prinsip bagaimana kita menghadapi kekerasan berbasis gender di media online itu, silakan Anda memikirkan bagaimana kemudian cara-cara pencegahan ini muncul dan bisa dilakukan di media online juga. Umpamanya menghindari apa-apa yang sensitif, menciptakan perangkat-perangkat keamanan, baik itu password, kemudian provider konten, kemudian siap melaporkannya kalau terjadi apa-apa. Jadi pahami 3S ini untuk kemudian melacak kalau kita yang menjadi korban. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa secara detail karena memang waktu. Di samping memang kita lebih enak kalau berdiskusi. Saya suka sekali kalau teman-teman mahasiswa yang tentu saja masih fresh itu menceritakan banyak pengalaman pribadi, mungkin banyak kecurigaan atau tiba-tiba merasa kayaknya aku selama ini jadi korban kekerasan deh, tapi secara simbolik aku nggak tahu kalau itu kekerasan. So start from today, let's go. Kita membuat diri kita bisa berkata tidak atas kekerasan seksual atau kekerasan di dalam berbasis gender di media online tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Sulhan atas paparan materinya. Kita berikan aplaus dulu untuk Mas Sulhan. Ya, sangat lengkap sekali sudah dibahas oleh Mas Sulhan, mulai dari mengenalkan apa itu KBGO gitu ya, dari perspektif gender dulu ya, KBGO, kemudian bagaimana melihatnya dari ranah fenomena komunikasi yang mana ini tidak bisa dilepaskan dengan fenomena sosial, jadi menyangkut interdisipliner ilmu di sini gitu ya, dan bagaimana tips untuk menghadapi KBGO sendiri. Ternyata hutan belantara yang kita sebut media sosial yang kita anggap menyenangkan itu tidak semenyenangkan itu, ada banyak ancaman gitu ya di baliknya. Nah, seperti yang tadi disampaikan Mas Sulhan, nanti saya akan membuka sesi diskusi untuk pagi hari ini. Namun sebelumnya Mas Sulhan, saya mau minta izin dulu. Tadi ada peserta yang bertanya apakah materi ini boleh di-share ke peserta?
Iya, saya sudah menyampaikan PDF-nya di panitia, jadi silakan panitia. Saya suka sekali apabila nanti menemukan contoh namanya skripsi. Oh, Mas, saya pengen menulis tentang ini. Kayak pertanyaan Mas tadi loh yang di kotak-kotak tadi itu. Itu silakan di-share aja. Itu Baik, that's free. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oh ya, baik. nanti Terima kasih. saya chat aja IG saya apa. Ya lumayan lah nambah follower, kemudian nambah teman lagi. Iya. Atau perlu di-chat sekarang mungkin, Mas. Saya chat ya IG saya nih. Jadi Iya, lumayan lah. dipetikkan. Iya. Biasanya kalau anak milenial itu kenceng ya. Ide Hans Sukma. Oke, terima kasih Mas Sulhan. Udah ada flyernya saya dengan Mbak Luki juga. Yang dikiranya sepupu, yang dikira kita saudaraan. Nah itu loh. Jadi itu fenomena di Instagram. Jadi orang boleh berkomen apapun. Ya karena itu canda ya saya jawab canda juga gitu. Tapi berbahaya kalau canda itu ditanggap berbeda. Jadi orang yang baper tuh mending nggak usah main media sosial. Kalau dia Betul. baperan itu nggak usah main media sosial. Atau ketika Anda sedang baperan, lagi putus cinta, lagi marah sama pacar, lagi apa itu, mending nggak usah lah, dimatikan saja dulu atau dijauhkan dari gadget itu, bahaya. Oke, gitu. Monggo Mbak Luki. Oke, silahkan. Sorry, ke mute. Ya, silahkan saya buka ruang untuk berdiskusi. Kali ini di sesi yang pertama kita buka untuk 3 orang penanya. Apabila nanti waktu memungkinkan dan kemudian masih bisa kita berdiskusi, nanti akan dibuka sesi yang kedua. Oke, sudah ada 1 orang yang ingin bertanya, Aprianti. Kita langsung saja ya. Langsung minta Oke, aja, sudah. langsung nanya. Biar Silakan Aprianti, langsung bertanya ya, dibuka mic-nya, perkenalkan diri dulu dan kemudian pertanyaan. Silakan. Selamat siang, saya Aprianti dari Prodi Sosiologi FISIP Untan. Izin bertanya, tapi sebelum itu saya mohon maaf dulu soalnya sedang dalam kondisi yang tidak bisa membuka kamera ya Bu. Baik, Jadi nggak apa-apa. kita semua kan tahu bahwa tidak asing mendengar wanita dan kekerasan yang mereka alami, mau itu di media sosial atau di dunia nyata. Tapi bukan berarti juga tidak ada pria yang mengalami hal tersebut. Mungkin seperti yang tadi Bapak sampaikan, kenapa banyak wanita yang menjadi korban? Ya, karena jumlah mereka yang lebih banyak dalam menggunakan media sosial. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah orang-orang yang paling rentan. Tapi yang ingin saya tanyakan, pria-pria atau minimnya korban pria, apakah itu dikarenakan banyaknya pria yang merasa menjadi korban, namun juga merasa, ini bukan apa-apa, ini tidak, mereka terlalu merasa, ini bukan hal yang patut untuk diutarakan, atau mereka merasa mereka korban, tapi nggak rugi-rugi amat. Padahal di zaman sekarang, bukan wanita saja yang menjadi korban, pria juga rentan, bahkan mungkin levelnya bisa saja sama, tentu dalam konteks dan cara yang berbeda. Apakah mereka memang merasa malu, maksud saya pria tersebut, apakah pria-pria yang jadi korban kekerasan simbolik atau apa itu, mereka merasa malu jika melapor atau mengutarakan apa yang mereka alami, mau itu di dunia nyata ataupun media sosial. Sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih Aprianti. Jadi kurang lebih pertanyaannya kenapa pria itu lebih minim menjadi korban KBGO, selain alasannya jumlah pria di Indonesia ini lebih sedikit daripada wanita. Saya persilakan Mas Sulhan langsung untuk menjawab. Atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya, Mas? Saya manut moderator saja. Kan Mbak Luki ini moderatornya. Oke, kalau begitu kita persilahkan untuk penanya yang kedua ya, kita kumpulkan dulu ya. Ini tiga lah ya, tiga. Iya, ya, bisa. Ada yang kedua nanti Danu Ruliansyah dan yang ketiga Yunita Rahayu. Untuk
penanya kedua, saya persilakan Danu Ruliansyah untuk meng-unmute. Silakan Danu. Baik, selamat pagi Bu Luki, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi juga Bapak Sulhan, terima kasih atas materi yang diberikan, sangat menarik sekali. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Danu Ruliansyah dari Ilmu Komunikasi 2019, mahasiswa FISIP Untan. Pak, pertanyaan saya adalah tentang lanjutan dari pertanyaan sebelumnya dari Aprianti. Yang menarik adalah bagaimana saat ini masyarakat berinteraksi di sosial media mempunyai paradigma bahwa apa yang mereka gunakan itu, mau pakaian terbuka atau segala macam, bukanlah salah mereka, namun kesalahan orang yang memandang mereka seperti apa. Nah, seringkali juga yang menjadi masalah adalah ketika laki-laki juga yang memposting diri mereka yang menggunakan celana boxer di sosial media gitu, baju-baju yang minim, baju-baju sport. Nah, itu kan rentan untuk mengalami kekerasan gender gitu. Kita tahu bahwa pakaian yang kita gunakan itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Mohon untuk Milinia Tessa di mute dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Kita tahu bahwa pakaian kita gunakan itu adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal atau memberikan halo efek kepada orang. Dan lagi-lagi kita tidak bisa memberikan makna yang sama kepada orang terhadap apa yang kita gunakan. Nah, ketika kita memposting di sosial media menggunakan pakaian-pakaian yang minim bahal seperti itu sebagai paradigma masyarakat, kemudian muncullah komen-komen. Salah satunya adalah pria yang menurut saya juga rentan mengalami kekerasan gender berbasis online. Contoh komentar yang biasa saya temukan adalah cewek-cewek yang komen, "Mas, rahim saya anget, hamil online." Nah, seperti itu menurut saya sudah merupakan salah satu kekerasan berbasis gender yang ditujukan kepada laki-laki. Nah, pertanyaan saya lagi, Bapak, apakah dengan kita menggunakan pakaian yang minim di sosial media ini, lalu kita mendapatkan pelecehan kekerasan itu, baik perempuan maupun laki-laki, dapat kita klaim bahwa kesalahan itu adalah orang yang memandang kita, bukan kita yang menggunakan pakaian tersebut sebagai komunikasi. Sekian, Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Danu. Kita ke penanya ketiga ya, Yunita yang katanya nggak bisa open mic nih karena jaringannya bermasalah. Silahkan via chat. Kalau belum selesai chat, kita ada pertanyaan yang ketiga ini dari Dea. Saya bacakan ya. Dea nggak bisa langsung open mic. Oke, nampaknya karena panitia juga lagi sibuk nampaknya. Jadi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Sulhan, saya Dea ingin bertanya soal KBGO yang dialami oleh artis K-pop sebagai planning membuat skripsi. Oh gitu, jadi ceritanya ini mau konsultasi skripsi lah, seperti itu ya Dea. Oke, sudah saya tampung pertanyaannya Dea. Terima kasih. Di sesi pertama ini sudah ada 3 orang penanya. Kita persilakan untuk Mas Sulhan ini menjawab pertanyaan pertama dari Aprianti, yaitu tentang minimnya korban pria dalam KBGO. Itu kira-kira kenapa? Di luar jumlah pria di Indonesia yang memang lebih sedikit daripada wanita. Silakan Mas Sulhan. Ini nih pertanyaannya menarik banget ya. Panjang jawabannya sebenarnya. Jadi saya harus memulai dari mana ya agar dia nggak miss gitu ya. Agar Mas Danu juga nggak miss, Mbak Aprianti juga nggak miss gitu ya. Gini, baik kemudian proses gelombang feminisme pertama, kedua sampai ketiga post feminis gitu ya. Bahkan post feminis sudah kembali pada logik yang sangat sehat gitu ya, bahwa bukan masalah, kita menyebutnya itu kan oposisi biner ya. Adanya laki-laki itu karena ada perempuan, jadi tersiksanya perempuan karena kedominannya laki-laki gitu ya. Jadi saya harus pelan-pelan menjelaskan ini karena berbahaya kalau dia misperception gitu ya. Jadi yang paling sulit untuk kita pahami adalah Mas dan entah dari kapan gitu ya, dunia ini terstruktur dengan logika patriarki laki-laki. Itu yang pertama ingin saya statement. Tapi kalau Mas Danu umpamanya nanti ya, kalau sempat mungkin ke Gramedia, udah lama lah bukunya itu. Jadi ada satu buku yang nulis Erich Fromm. Gitu ya. Erich Fromm ini psikoanalisis dia.
Dia ingin menjelaskan sebenarnya. Saya harus hati-hati. Dia ingin menjelaskan bahwa hal yang paling ditakutkan oleh laki-laki adalah kalah. Nah, gitu dia. Adalah kalah sebenarnya. Hal yang saya ingin mengulanginya. Hal yang paling ditakutkan laki-laki adalah kalah. Ini dia memulai dari ceritanya dari zaman purba sebenarnya. Mengapa? Karena daya tahan tubuh laki-laki itu tidak sekuat perempuan. Itu logiknya. Daya tahan tubuh laki-laki itu tidak akan sekuat perempuan. Saya akan gampang menjelaskan ini kalau untuk mahasiswa S2, mahasiswa S3. Kalau mahasiswa S1 ini saya agak hati-hati. Mengapa? Karena agak sulit. Kalau Mbak Luki itu mendengar saya memberi kuliah di S2, lain ceritanya nih. Saya akan boom gitu. Tapi karena ini teman-teman di S1 saya harus hati-hati. Jadi ada konstruksi biologis perempuan yang jauh lebih dahsyat daripada laki-laki. Karena itulah permainan laki-laki itu selalu identik dengan hal-hal yang bersifat halus gitu, bersifat kejantanan gitu. Selalu kaitannya dengan lingga, senjata, hanya untuk menunjukkan bahwa mereka tuh lebih berkuasa gitu. Jadi ada proses pertarungan gender yang memang sudah terjadi sejak zaman purba sebenarnya. Dan itu bisa masih terjadi hari ini. Jadi pertarungan antara dua jenis kelamin ini memang adalah menjadi takdirnya gitu, menjadi kutukan sejarah peradaban manusia sampai hari ini. Nah, kembali pada menjawab pertanyaan Mas Danu tadi. Mengapa sih selalu saja, sorry saya harus menggunakan kata ini, selalu saja yang muncul adalah kekerasan yang memunculkan bahwa perempuan sebagai victim gitu, sebagai korban. Dalam kondisi-kondisi yang hari ini semakin banyak terjadi, laki-laki itu juga menjadi korban loh. Nah itu dia. Jadi ada buku bagus itu, Anthony Sinop judulnya, The Social Body, judulnya itu budi sosial. Jadi tubuh sosial, seperti yang dikatakan Mas Danu. Kalau Mas Danu membaca perkembangan di Amerika, sejak Obama mensahkan ya LGBT sebagai sesuatu yang sah di Amerika, maka potensi keluhan yang melaporkan pelecehan terjadi pada kaum gay, kepada kaum LGBT itu meningkat pesat. Artinya kalau kita hanya membacanya berdasarkan statistik sosial, sebenarnya yang terjadi itu dia fenomena gunung es saja, belum muncul ke permukaan. Karena bagaimana kita mau memunculkannya kalau definisinya belum ada. Sama seperti kita ingin masuk kalau di Thailand. Jadi di Thailand sendiri, terakhir saya ke sana, itu sudah ada 18 jenis kelamin. Mas Danu, 18. jadi bisa dibayangkan 18. Jadi bukan jenis genitalnya, tapi preferensi kejiwaannya. Nah itu dia. Umpamanya saya cuma tertarik pada gay tapi yang tidak biseks. Saya hanya tertarik pada gay yang tidak mencintai cewek. Karena ada juga gay yang kemudian dia juga menjalin ya dia biseks. Jadi 18 ini muncul karena preferensi kejiwaan. Nah, queer teori, ada namanya dalam sosiologi itu namanya queer, teori-teori queer. Itu adalah teori yang mempelajari posisi ini. Termasuk ini saya gunakan untuk menjawab pertanyaannya Kakak Dea tadi. Jadi kalau teman-teman melihat di Jepang sebagai contoh, Mas Danu, angka terbanyak pelecehan itu terjadi pada laki-laki. Bukan perempuan. Karena kesetaraan gender sudah melampaui gerakan feminisme pertama. Nah ini dia, jadi gerakan feminisme itu berbeda-beda di seluruh dunia gitu. Di Indonesia ini, ya ini dia, ingin saya katakan. Di Indonesia ini gerakan kesetaraan gendernya baru di feminisme langkah pertama. Pokoknya perempuan harus bekerja, perempuan harus jadi anggota DPR, perempuan harus bisa mengganti ban gitu, kayak gitu. Perempuan kalah hanya untuk ngangkat galon aqua gitu loh. Nah jadi perspektifnya itu baru feminisme gelombang pertama. Nah seiring dengan dia masuk gelombang pertama, victimization, jadi perasaan dirinya menjadi korban itu masih tinggi. Itu terjadi juga tepat pada saat, nah ini yang saya harus hati-hati mengatakannya, norma-norma religius
norma-norma agama, norma-norma budaya, norma-norma sosial kita masih sangat patriarki minded. Nah, kalau Mas Danu atau Mbak Apriyanti baca Habis Gelap Terbitlah Terang, bukunya R.A. Kartini itu. Jadi di bukunya R.A. Kartini itu kan yang mengeditnya Aben Danon. Itu adalah feminisme Belanda. Oke? Nah, karena dia adalah seorang feminis, maka surat-surat R.A. Kartini yang dijadikan buku itu tidak semua isi suratnya. Nah, itu dia. Jadi ada penyortiran isi surat Kartini yang hanya ditampilkan, yang menunjukkan. Nah, ini dia. Ini dia fenomena, saya bilang. Buku itu kan di abad-abad itu menjadi media ya. Bukunya surat-surat R.A. Kartini. Dia hanya menyortir surat-surat yang menunjukkan betapa kuat dan hebatnya R.A. Kartini. Sesi-sesi curhatnya yang kemudian melo, yang kemudian merasa menjadi korban, termasuk dari ketidakadilan suaminya seorang bupati yang mohon maaf, yang punya gundik, yang di mana-mana, itu tidak muncul. Jadi sah di sana bahwa logik yang mendasari cara berpikir Aben Danon adalah feminisme gelombang pertama. Yang sangat bermimpi betapa kemudian seorang perempuan itu harus sejajar dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki yang menjadi bupati, perempuan harus jadi bupati. Kalau ada laki-laki yang jadi gubernur, perempuan harus jadi gubernur. Sah, itu tidak ada masalah. Tapi logikanya berarti itu strike forward gitu. Artinya dia berpindah posisi dengan ekstrim. Lalu kan yang memantik posisi feminisme gelombang kedua adalah ketika kalau perempuan semua meninggalkan rumah, lalu anak-anak apakah harus diurus oleh laki-laki? Nah, itu di Amerika itu terjadi pasca Perang Dunia. Ketika waktu Perang Dunia kan para laki-lakinya pergi nih. Karena masih terpengaruh oleh patriarki, itu pergi berperang kan ke Vietnam, ke Afghanistan, kemana-mana. Kosong nih. Cowok-cowok nggak ada nih di rumah nih. Sementara ekonomi harus bergerak. Nah, masuklah para perempuan ini ke sektor bekerja. Jadi ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di kantor. Lalu kemudian semakin canggih nih bekerja menjadi pekerjaan sektor laki-laki. Perang selesai. Begitu perang selesai, kelompok laki-laki tadi pulang. Pulang menjadi pengangguran. Itu masalahnya. Jadi pulang menjadi pengangguran. Loh, kalau menjadi penganggur kan berarti kan masalah mendasar itu. Bagi pemerintah Amerika kan itu masalah besar. Loh, mantan tentara punya senjata, punya kemampuan kuat menjadi pengangguran. Harga dirinya di mana ini para tentara-tentara ini? Wah, berbahaya. Lalu diciptakanlah. Oh, kesetaraan gender itu jangan sampai para wanita itu mengalahkan laki-laki. Nah, itu logiknya. Feminisme gelombang kedua. Bagaimana kemudian politik itu mengkonstruksi perempuan tuh jangan mengambil alih semuanya. Kasih dong peran juga pada laki-laki. Nah, dimensi-dimensi yang pertanyaan Mas Danu tadi sebenarnya masuk dalam feminisme gelombang kedua itu. Gitu loh. Jadi bagaimana para laki-laki juga merasa diintimidasi. Seluruh film-film kalau kita sebenarnya bersama-sama nonton, ada genre di film-film blue filmnya, ya bokepnya Jepang lah, yang sangat memang mendiskriminasi laki-laki. Karena kuatnya pengaruh feminisme gelombang pertama di Jepang. Yang kemudian distabilkan dengan feminisme gelombang kedua. Lah hari ini dalam forum ini saya sudah ingin berbicara dalam logik post-feminisme. Post-feminisme itu apa? Post-feminisme itu adalah ketika kita tidak perlu lagi berkeluh kesah dengan dikotomi laki-laki dan perempuan itu. Sudahlah, nggak apa-apa. Laki-laki hari ini yang bawa anak ke kantor tuh happy kok. Gitu dia. Laki-laki hari ini yang nyuci piring tuh keren loh. Nah gitu dia. Laki-laki yang hari ini jadi, yuk coba Anda lihat chef itu. Wah, chef itu semua laki-laki dan ganteng-ganteng gitu. Jadi tidak ada dimensi kasur, sumur, dapur itu dipermasalahkan hari ini. So itu bagus karena itulah gerakan post-feminism. Jadi heterogenitas itu yang dirayakan hari ini. Bukan dikotomi perbedaan tadi. Nah dengan konteks seperti itulah sebenarnya. Laki-laki yang merasa dilecehkan itu hal yang wajar. Bukan kemudian dia merasa diri. Jadi dalam konteks itu juga karena tidak lagi berpikir dikotomis, sebenarnya pembicaraan kita bukan pada keteraniayaan dan korban. Nah itu dia. Tapi pada ketidakmengertian. Nah gitu logiknya. Nah itu jadi ada geseran pembicaraan di sana.
bukan pada korban, tapi ketidakmengertian dan ketidaksadaran sebenarnya. Ya ampun, kenceng banget lah, padat sekali bokongmu gitu pada seorang cowok gitu dengan boxer yang luar biasa gitu. Nah, logik kemudian membicarakan bokong itu tidak dalam konteks seksual harassment yang dibangun ntar. Lalu direspon dengan, oh ini dia menjadi bokong seperti ini karena kalori asupannya begini loh, karena kemudian bentuk fitnessnya begini loh. Nah, jadi pembicaranya itu positif gitu. Bukan pada meaning simbolikal dari body, tapi pada nutrisi. Loh, Adere itu kan bicaranya selalu ke sana gitu. Adere itu selalu bicaranya ke sana gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ketika kemudian laki-laki dengan berotot luar biasa itu gemulai, itu tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa dia jadi masalah? Karena berpikirnya dikotomis. Oh, kalau dia cowok itu cowok saja. Dia tidak boleh dimasuki sisi feminin. Ya enggak bisa. Sehingga itu yang membuat kemudian para laki-laki ini malu kalau menangis gitu. Tidak ada masalah menitikkan air mata. Tidak ada masalah kalau berbokong seksi. Tidak ada masalah, itu juga hak tubuhnya gitu loh. Itu yang ingin saya katakan sebenarnya. Tidak ada masalah di sana. Juga tidak ada masalah ketika seorang wanita ingin memiliki bisep yang kuat, yang besar. Tidak ada masalah di sana. Karena itulah yang dibaca post feminism. Jadi logiknya, nah itu yang dibangun oleh queer teori. Lalu kalau pertanyaannya muncul, Mas, kalau gitu Mas Ruhan itu melanggar nah ini yang sangat hati-hati kalau kita menyebut melanggar perintah alam, gitu. Melanggar kita manusia bahwa kita itu dibedakan dua jenis. Lagi-lagi cara berpikir feminisme gerakan pertama itu harus segera ditinjau ulang. Mengapa? Karena implikasinya dahsyat. Bagaimana cara berpikir Komnas Perempuan tetap melihat secara statistik begitu banyaknya pelecehan pada perempuan. Karena struktur masyarakat Indonesia ini, komposisinya masih begitu banyak yang berpikir dengan logik gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi kita para mahasiswa komunikasi inilah yang memiliki tugas untuk menyebarkan paradigma ideologi post feminisme yang itu, Mas Danu. Jadi kita sudah masuk ke gelombang ketiga sebenarnya. Nah, di gelombang ketiga inilah pertanyaan Kakak Dea itu menjadi masuk. Di Korea gitu ya, di Korea itu sudah masuk ke gelombang ketiga. Jadi kalau kita bilang tidak ada lagi bedanya wajah seorang perempuan dengan laki-laki di Korea, ya itu benar. Jadi jenis kelamin itu bukan untuk didikotomikan, tapi untuk dilihat aspek-aspek yang menguntungkan. Lah kalau kemudian seluruh teman yang ada di ruangan ini suka dengan BTS, gitu ya, yang wajahnya celing-celing, yang kemudian suka wajahnya celing-celing dan suka dengan gerakan agresif dari Blackpink gitu ya. Itu kan bukan berarti bahwa Blackpink meniru laki-laki kalau BTS meniru perempuan. Tidak ada hubungannya. Yang sedang kita lihat di drakor dan kemudian kita lihat di action figure seluruh K-pop itu adalah dia menghasilkan uang, Mas Dan. Kakak Dea, dia menghasilkan uang. Ideologi utama hari ini adalah dia menghasilkan kapitalisasi ekonomi. Dan itulah yang sedang kita nikmati dan dirayakan hari ini. Coba bayangkan. Begitu kemudian BTS melaunching rencana album saja. Dalam sekian menit. Yang mengklik dan viewernya sudah 10 juta. Itu kalau diangkakan menjadi subscriber. Anda tak perlu bekerja. Tidak perlu menjadi dosen. Seperti saya dan Mbak Luki. jadi sudah clear semua ini. Jadi yang ingin saya katakan. Sudahlah berhenti. Gitu. Berhenti kemudian untuk berpikir di lalu, apakah kemudian terjadi pelecehan pada artis-artis K-pop? Terjadi kekerasan simbolik? Iya, tentu saja. Tentu saja terjadi kekerasan simbolik. Lewat videonya, lewat komen-komen di dalam Instagram mereka, tentu ada seperti itu. Dan otak yang melakukan pelecehan itu selalu datang dari mereka yang berpikir di gelombang pertama, gelombang kedua. Jadi ini yang paling menarik. Tapi kalau Anda berada dan datang langsung ke Korea, Anda akan kaget. Karena apa yang dimunculkan di media, apa yang berada di area Gangnam District itu, sama sekali tidak akan Anda jumpai kalau Anda datang ke kampus di Korea. Sama sekali. Anda akan terkaget-kaget luar biasa melihat betapa sangat adiluhungnya budaya Korea. Budaya menghargai profesornya, budaya menunduk ketika berhadapan dengan gurunya, senseinya. Saya terkaget luar biasa itu. Wow, kok nggak kayak di Gangnam Style? Oh, nggak gini-gini ya semuanya ya gitu.
kok aneh nggak gini-gini gitu. Ya beda teman-teman. Jadi yang menjadi luar biasa kita bukan keliru ya, tapi kita terkonstruksi adalah ketika kita membayangkan bahwa kehidupan orang Korea rata-rata itu sama seperti kehidupan BTS, sama seperti kehidupan Blackpink gitu. Itu kita bias luar biasa itu. Jadi kalau Anda ketemu dengan mahasiswanya Korea yang dia sekolah di sini, biasa aja. Jadi mereka cuma bilang, ah itu kan di media. Nah ini yang ingin saya katakan sebenarnya pada teman-teman komunikasi dan sosiologi. Realitas media adalah realitas teks. Realitas media itu adalah realitas teks yang tidak boleh Anda pandang sama dan sejajar dengan realitas lapangan atau realitas empirik. Nah itu dia. Jadi ada dua realitas di sana. Ada dua realitas di sana. Anda paham nggak sekarang? Paling enak kalau main game PUBG atau main game Mobile Legends tuh Anda gunakan akun cewek. Anda gunakan nama cewek. Kalau minta skin itu bisa gratis. Oh, tiba-tiba dicari temannya banyak. Wih, masuk dengan nama Reni Wahyu Utami. Wah, gitu. Pasti banyak tuh yang nyamperin, yang tanya, "Hai, apa kabar?" Padahal itu Abdurrahman. Padahal namanya Abdurrahman, umpamanya. Jadi banyak strategi itu digunakan teman-teman. Mengapa? Untung. Karena kadang-kadang diberi senjata gratis, diberi perisai gratis. Gara-gara apa? Otak orang kita rata-rata berpikir bahwa cewek itu harus dilindungi, harus didekati, PDKT. Nah itu terjebak. Padahal itu cowok brengosan, tapi namanya Neni. Umpamanya gitu tuh. Jadi ya wajar. Nah itu yang disebut dengan gelombang ketiga yang sudah tidak terlalu mempermasalahan. Dan itu dibahas di teori-teorinya queer teori. Jadi nanti silahkan membuka lagi buku-buku teori sosiologi yang sudah berbasis pada post feminism itu. Dan itu menarik banget. Jadi pesan saya untuk Kakak Dea, kalau mau pelajari tentang artis K-pop itu, pakailah pendekatan post feminism. Pakailah pendekatan post feminism dan queer teori. Gitu ya. Oke. Mas Danu semoga menjawab, kemudian Mbak Aprianti semoga menjawab, juga Mbak Dea juga menjawab. Thank you, monggo Mbak Luki. Kita sampai jam berapa nih? Kita sampai jam, tunggu sebentar, saking asiknya. Sampai jam 10.45, masih ada 15 menit lagi. Terima kasih untuk Mas Ulhan yang sudah membabat habis 3 pertanyaan langsung dijawab. Ini di kolom chat ada salah satu peserta ini yang aktif menchat. Silakan Hafid Raffi Pramanda untuk bisa langsung memberikan pertanyaan ke narasumber secara langsung. Silakan dibuka dulu mic-nya, Hafid. Maaf sebelumnya saya bukan ingin bertanya tapi sekedar itu aja sih, pengen kayak ikut nimbrung diskusinya sih Bu. Good, bagus itu. Nggak apa-apa. Silakan. Jadi setelah mendengar pemaparan dari Pak Sulhan tadi, saya jadi pernah kayak melihat suatu diskusi di Twitter yang bilang kalau sebenarnya gerakan feminisme di Indonesia itu belum bisa disebut gerakan feminisme, tetapi lebih bisa disebut sebagai gerakan feminazi, karena apa yang dilakukan oleh SJW yang ada di Twitter lah pada khususnya kan, mereka tuh kayak bukannya malah memperjuangkan kesetaraan gender, tapi malah kayak pengen gender mereka ini superior gitu. Apakah itu sih sebenarnya saya pernah baca kayak gitu sih Pak. Sebenarnya enggak ada pertanyaan sih, cuman pengen berbagi apa yang pernah saya temukan ya di Twitter itu. Oke. Ya, terima kasih. Iya, oke, terima kasih Hafid. Ya, dengan tadi pernyataan dari Hafid gitu ya, ini berarti kita buka lagi sesi diskusi untuk yang sesi kedua. Nah, untuk sesi kedua ini dibuka 2 pertanyaan. Jadi silahkan nanti di chat dulu ya siapa yang mau bertanya. Sambil menunggu yang ingin bertanya, bagaimana Mas Ulhan? Apakah ingin dibahas nih mengenai feminazi? Ini kita malah
ke Oh. feminisme larinya ya. Gak apa-apa, memang sangat bersentuhan juga. Iya, itu memang apa saya ingin mengatakan bahwa saya tidak mengatakan itu salah ya, tapi efek lanjut dari dari paradigm feminisme gelombang pertama itu adalah dikotomi ekstrim gitu. Titik beda yang begitu ekstrim sehingga perempuan harus bergerak untuk merebut dan mengambil tahta laki-laki gitu. Nah, itulah yang kemudian memunculkan seperti feminazi seperti itu tadi. Jadi dia jadi ya saya paham betapa kadang-kadang ya sorry banyak sekali pengalaman-pengalaman personal yang kemudian membuat seseorang kebetulan ya dikaruniai dalam tanda kutip sorry itu dikaruniai vagina, dikaruniai buah dada gitu ya. Karena pengalaman personal tiba-tiba merasa marah dan kemudian take over. Aku pengen menjadi seutuhnya laki-laki. Dengan tujuan apapun dengan emosional. Jadi kemudian memperjuangkanlah berupaya keras untuk men-take over posisi-posisi yang diambil oleh para yang sudah dipegang oleh para laki-laki. Jadi karena ekstrim itu. Jadi ya bisa dipahami seperti yang dikatakan oleh Mas Hafid itu kita paham. Saya pikir sudah clear lah di sana bagaimana kemudian konstruksi dan cara berpikir itu sudah masuk di sana karena dia masih basisnya feminisme gelombang pertama. Itu primitif banget. Kalau di Jepang, Amerika itu udah primitif banget itu sudah. Seharusnya itu sudah jauh ditinggalkan. Tapi ada di Indonesia masih banyak. Bahkan bukan cuma di kalangan orang awam ya, tapi para peneliti dan para pemerhati sosial sendiri masih banyak. Dan jangan dikira itu hanya dalam posisi terbalik sebenarnya itu juga ada di kepala para perempuan gitu. Jangan salah bahwa kemudian tindakan-tindakan nyata tentang kita harus take over semuanya itu sudah menjadi gerakan-gerakan yang kadang masuk luar biasa ke geng motor, gitu, yang sudah sangat ekstrim gitu. Oh kalau yang balap-balapan cowok kita bisa balap-balapan juga, kalahkan para cowok. Nah itu jadi ada obsesi luar biasa untuk berada di atas cowok gitu. Ya, itu yang ingin saya katakan. Tidak ada masalah, saya sudah paham. Thank you Mas Hafid. You good. Oke, terima kasih Mas Ulhan. Jadi yang sudah menyimak webinar KBGO ini setidaknya alur berpikirnya sudah jauh lebih tinggi gitu ya, karena sudah mendapatkan sedikit sejarah ya tentang kita sudah mengenal misalnya feminisme gelombang pertama, gelombang kedua, kemudian post feminisme. Nah, ketika misalnya di dalam masyarakat atau di fenomena sosial masih ada orang yang berpikir seperti itu, ya itulah fenomena gitu ya. Kita yang penting di otak kita itu mereka itu berarti masuk gelombang yang pertama. Yeah. Seperti itu, dan itu bisa dijadikan sumber juga sebagai atau jadi referensi untuk sangat skripsi masing-masing mahasiswa yang betul. Bahkan kalau memang ada yang bersemangat meneliti bagaimana kemudian kantong-kantong komunitas, kantong-kantong masyarakat mungkin di Pontianak atau di kabupaten lain gitu. Jangan salah loh teman-teman, di 2017-2018 itu Kalimantan Barat itu menyumbang menjadi 5 wilayah yang struktur patriarkinya paling tinggi. Termasuk Kalimantan Tengah. Selain itu Sulawesi. Jadi yang ingin saya katakan sebenarnya saya sebenarnya tadi kelupaan sih mengungkap ini di awal, saya pikir gak bagus juga ya. Tapi data menunjukkan bahwa struktur patriarki yang cukup tinggi itu ada pertama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, baru kemudian bergeser ke Sulawesi. Yang maksudnya cara berpikir masyarakat unconsciousness di luar kesadaran berpikir dengan struktur berpikir laki-laki. Dan itu bukan cuma terjadi di kepala para perempuan, tapi menancap keras di kepala laki-laki. Jadi gerakan feminis itu selesai di kalangan perempuan yang berjuang sebenarnya. Sudah berhasil mengubah kesadaran para perempuan yang berjuang. Sudah clear itu sampai hari ini. Tapi gerakan feminisme itu akan mendapat masalah jika mindset para laki-lakinya tidak berubah. Di situ masalahnya. Jadi struktur patriarki yang memang sudah dinikmati yang ada di kepala para laki-laki, dan mungkin juga struktur patriarki yang memang sudah ada di kepala perempuan, itu kalau tidak berubah tidak akan mengubah apa-apa. Termasuk contoh. Saya ingin memberikan contoh luar biasa ya. Ketika terjadi beberapa kasus pemerkosaan, ketika terjadi beberapa kasus
pernah Anda membaca tentang pacul? Pacul ya, tentang pacul. Jadi yang viral menjadi meme. Pemerkosaan, sorry. Lalu sang pemerkosa memasukkan tangkai gagang pacul ya. Oh itu mengerikan. Jadi gagang pacul adalah simbolisme psikoanalisis dari lingga. Dari lingga. Ada bukan kerusakan, ada ketidaksadaran luar biasa untuk menguatkan posisi gitu. Itu terjadi dan viral waktu itu. Lalu Gubernur Jawa Timur Khofifah waktu itu mengatakan, sudah kalau begitu hukuman untuk para pelakunya itu dikebiri saja. Dikebiri saja. Struktur agar tidak terjadi pemerkosaan terjadi pada perempuan itu caranya dengan dikebiri aja semua laki-laki ini. Nah itu jawaban-jawaban yang sebenarnya struktur otaknya masih patriarki. Jadi dalam tanda kutip, betul Ibu Khofifah mengatakan dalam posisi seorang feminis. Tapi berkata sebagai berposisi sebagai feminis dengan konstruksi berpikir patriarki. Nah itu maksud saya sebenarnya. Jadi belum geser sebenarnya itu cara berpikir dan konstruksi berpikir itu belum bergeser. Mengapa? Karena dia masih mendewakan penis. Karena dia masih memposisikan penis sebagai jawara. Karena itu harus dikebiri. Karena dia masih mengatakan testosteron membangkitkan hormon para laki-laki itu masih menjadi penyebab betapa pemerkosaan terjadi. Nah itu berbeda dengan pendapat lain mengatakan para ustadz berhentilah para cewek-cewek itu menggunakan baju-baju yang seksi. Kami ini mudah tergoda. Jadi yang disalahkan. Nah itu berbeda lagi cara berpikirnya. Jadi yang ingin saya katakan sebenarnya adalah teman-teman kalau ingin skripsi yang paling menarik sebenarnya dari skripsi tentang gender itu adalah membongkar struktur kesadaran. Nah itu dia. Jadi data statistik yang di awal itu dijadikan patokan untuk bergerak membongkar struktur kesadaran. Ini yang kita maksud dalam proses berpikir ilmiah itu dengan beyond fenomen. Jadi beyond reality. Jadi berpikir di sebalik realitas yang muncul, di sebalik konstruksi berpikir yang muncul, sehingga harapannya para penguji Anda tuh ketika Anda presentasikan tuh langsung bilang, wow, bagus banget hasil penelitian ini. Nah, kalau itu saya jamin nilai A sudah ada, Anda miliki. Bahkan ketika proposalnya disajikan pun semua pembimbing itu berlomba-lomba. Aku aja yang bimbing ini ya, aku aja yang bimbing. Nah, kalau udah kayak gitu, Anda tuh sudah separuh jalan udah lancar itu. Saya tuh paling suka mencari skripsi dan tesis. Tanya aja Mbak Luki itu. Skripsi dan tesis yang paling out of the box gitu. Yang paling menantang tuh saya berlomba. Bukan mahasiswanya yang mengejar, saya yang minta. Saya saja ya yang membimbing skripsi ini ya. Ini bagus banget gitu. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya katakan. Karena saking menariknya. Jadi monggo silahkan dimaksimalkan cara membaca. Begitu Mbak Luki. Oke, terima kasih Mas Wilhan atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Yunita melalui teks dan saya pikir ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi kita hari ini. Assalamualaikum, saya Yunita Rahayu, Prodi Sosiologi Fisip Untan angkatan 2018. Saya ingin bertanya tentang prostitusi yang berkedok pijat plus sekaligus planning skripsi juga. Apakah itu juga mengenai kekerasan gender? Karena tadi kan harus ada memiliki niat atau maksud melecehkan, tetapi jika prostitusi ini kan termasuk mau sama mau. Itu bagaimana Pak? Apakah ada unsur mau sama mau? Ya, ini pertanyaan sekaligus konsultasi awal kali ya. Pertanyaannya, saya kan nggak datang ke pijat plus itu, jadi dia tanya unsur mau sama mau itu gimana? Berarti saya nanti datang dulu ya ke sana. Wah, malah modus. Oke, jadi gini, untuk Yunita gitu ya. Jadi karena Anda sosiologi gitu ya, yang harus dibedakan adalah dua realitas tadi yang ingin saya katakan. Jadi realitas yang kita ingin bangun hari ini di diskusi kita ini sebenarnya adalah realitas teks. Karena kita berada di media online. Sama seperti realitas teks ketika kita nonton televisi, membedah film, membedah secara semiotik, simbol-simbol, itu realitas teks sebenarnya. Tapi kalau mengacu pada pertanyaan Anda itu, Anda jelas kelihatan akan meneliti realitasnya empirik, jadi di lapangan gitu. Tapi saya juga tidak mengerti
lebih bagus kalau Mbak Yunitanya dipersilakan bertanya langsung saja, karena ini teks apa? Saya takut untuk menjawabnya karena itu tadi, Pak, adakah unsur mau sama mau? Ya saya harus tanya dia dulu dong, mau nggak sama saya? Mungkin Mbak Yunitanya bisa disuruh diminta bicara saja. Kayak menarik. Iya, ini Yunita lagi ada permasalahan dari gadgetnya. Mungkin gini, Mas Sulhan maksudnya. Jadi kan memang kekerasan gender ini, KBGO gitu ya, kekerasan gender berbasis online ini dianggap kekerasan jika ada pengaduan seperti itu. Nah, ketika misalnya memang masyarakat ini tidak mengadu, maka ya tidak bisa ditindaklanjuti dan tidak bisa dianggap itu sebagai kekerasan. Mungkin di situ poinnya Yunita ini, kalau misalnya di dalam lokasi pijat itu, prostitusi itu, apakah termasuk KBGO atau enggak gitu ya, mungkin ya. Ya, selama kemudian ruang yang terjadi itu adalah ruang personal. Itu yang saya bilang private area itu ya, private sector itu, tidak akan bisa diangkat menjadi sesuatu yang kita sebut dengan kekerasan. Karena dimensi kita jelas, dimensi kita itu sosial. Jadi begini, saya berikan ilustrasi. Seseorang berkunjung ke Pijat Plus, di Thailand, oke? Lalu tanpa kemudian sepengetahuan dari sang apa sih namanya tuh pemijatnya tuh, katakanlah pemijatnya kebetulan perempuan gitu ya, apa namanya, terapis. Nah, sama terapisnya itu tiba-tiba seluruh proses pemijatannya sampai berlanjut ke hal-hal yang intimate itu divideokan, oke? Tanpa sepengetahuan sang terapis, sang pemijat. Lalu selesai dia memvideokan, dia unggah ke YouTube. Itu kena. Mengapa? Karena tidak berdasarkan izin. Bahwa apapun yang terjadi dalam tampilan, tangkapan layar, durasi menit by menit gitu, itu menunjukkan mau sama mau, itu clear di ranah private mereka. Tapi begitu itu masuk ke ruang sosial yang namanya media sosial, itu sudah berubah ranah hukumnya. Nah, seperti saya bilang tadi, apapun yang Anda lakukan, teman-teman lakukan dengan persetujuan, itu tidak bisa dikenai unsur delik hukum. Itu clear. Bahkan kalaupun kemudian Anda mengadukan, kemudian Anda mencabut laporan Anda, selama tidak terjadi penghilangan nyawa ya, itu tidak bisa menjadi itu termasuk pencabutan delik aduan. Jadi dalam konteks sanksi gitu, itu terlapor dan yang melapor harus jelas. Jadi bahwa kemudian dia dikategorikan sebagai pelecehan simbolik atau empirik, nah itu tergantung. Seperti saya bilang tadi, kalau dia kemudian melemparkan itu di jagat, di cloud, media sosial, maka itu pasti pelecehan. Mengapa? Karena itu ranah intimate, ranah private yang kemudian dilempar. Lalu kemudian muncullah kemudian kekerasan simbolik. Bukan hanya semata-mata dari, nah ini dia, bukan hanya semata-mata dari proses tayangan demi tayangan, tapi juga kemudian dari komen-komen dan masukan-masukan, komen-komen dan kemudian opini dari para netizen gitu. Nah, itu yang membuat impact-nya menjadi semakin besar tuh kan ke sana. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan sebenarnya, sejauh ranah itu adalah ranah personal, maka dia tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang bernuansa kekerasan. Celakanya, nah ini celakanya nih. Seperti saya bilang tadi, teman-teman. Pada waktu kita sedang intim-intimnya dengan seseorang, pada waktu kita sedang menjadi seorang couple yang sedang suka gitu ya, itu kita melupakan bahwa suatu ketika ini akan berubah relasi sosial. Nah itu terlalu sering terjadi. Yang memang kita kemudian dimanipulasi untuk masuk ke dalam pelecehan dan ke dalam seksualitas yang diperdagangkan itu tadi. Seksualitas yang kemudian dikomoditisasi sebagai pemerasan, pemanipulasian kejiwaan. Terlalu banyak itu terjadi. Jadi jawaban saya, sejauh itu masih bersifat private dan dia unsur mau sama mau, maka logik penelitian Anda bukan tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Tapi logik skripsi Anda adalah tentang mekanisme bagaimana semua itu terjadi, bagaimana kemudian bagaimana kemudian biopolar kepribadian. Nah ini dia. Jadi kepribadian yang muncul dari orang-orang yang terlibat dalam praktek prostitusi itu menjadi menarik.
Mengapa begitu banyak kemudian orang-orang yang melakukan praktik pekerjaan itu berdimensi ganda? Itu terjadi di Indonesia. Anda tidak akan pertemukan itu di New Zealand. Di New Zealand, seorang yang berposisi sebagai prostitut, sebagai wanita tunasusila itu clear menyebutkan bahwa aku bekerja. Jadi kalau orang bertanya, pekerjaanmu apa? Oh, aku tukang pijat plus. Itu pekerjaan. Pekerjaanmu apa? Oh, aku WTS. Aku mahasiswa tapi aku menyambi untuk membayar SPP. Banyak itu di New Zealand. Dan itu dilindungi negara luar biasa. Jadi tidak main-main itu. Jadi saya suka sekali ketika di NZ itu berkunjung ke distrik yang merah itu. Nah, lama-lama berceritanya malah bercerita pengalaman ini. Bahaya ini. Nanti Mbak Alia ketawa-ketawa nih cerita-ceritanya. Nantilah kalau Yunita tanya ke saya ceritakan pribadi kayak apa. Banyak. Banyak itu mahasiswi dari Jepang, mahasiswi dari Denmark, mahasiswi dari Prancis, itu bekerja nyambi. Dia kuliah, tapi kemudian ketika udah sore, dia bekerja. Dan dia clear menyatakan dirinya, nggak apa-apa. Nah, disitulah kemudian struktur perlindungan hukum luar biasa. Kalau sekali saja terjadi pelecehan di ruang private itu, umpamanya tidak deal ya, angka tidak deal. Umpamanya sekian dolar tidak terjadi, kemudian maksa. Terjadi kemudian touching, sentuhan. Dan dia tidak berkenan. Hukuman terhadap pelanggannya itu bisa 5-6 kali lipat. Kalau dia diganjar dolar, Anda langsung bangkrut itu. Anda langsung bangkrut. Jadi tidak main-main di sana hukum melindungi pekerjaan. Karena dia memang tetap dalam konteks itu tuh ruang kerja. Itu yang terjadi. Oke, itu Mbak Luki. Thank you. Masih mute. Ya, terima kasih atas jawaban dari Mas Zulhan. Ini Yunita menjawab, oke Pak, terima kasih. Nanti saya DM Bapak saja. Berarti ya, nanti, aku pengen lanjut diceritakan. Nanti saya cerita-cerita pengalaman lah. Oke. Ya, dengan tadi berakhir pertanyaan Yunita yang menjadi pertanyaan terakhir, maka berakhir pula sesi diskusi kita dalam webinar hari ini ya, berjudul mengenal kekerasan berbasis gender online. Tapi tidak hanya sekedar mengenal, rupanya webinar kita hari ini tetapi jauh lebih dalam. Mas Zulhan berhasil membedah bagaimana kita tidak hanya mengenal tetapi bagaimana bisa memanfaatkan ini untuk skripsi penelitian atau penelitian-penelitian lainnya, dan juga bagaimana melihat KBGO ini agar bisa melindungi diri sendiri, seperti itu. Secara umum saya akan simpulkan sebelum kita tutup sesi diskusi hari ini. Jadi kesimpulan ya, yang pertama, pengguna internet di Indonesia ini sangat meningkat, terutama ketika situasi WFH saat ini, sehingga siapa saja rentan mengalami KBGO, tidak hanya perempuan, tidak hanya dan juga tidak hanya laki-laki. Kemudian fenomena KBGO ini sendiri juga bisa dijadikan itu ya, lahan penelitian, lahan yang sangat luas sekali, yang sangat seksi sekali untuk dibahas gitu ya. Tetapi harus bisa membedakan nih mengenai mana yang realitas teks dan juga mana yang realitas empirik. Nah, kedua hal ini tidak bisa disejajarkan seperti itu. Nah, kemudian untuk bagaimana atau prinsip-prinsip menghadapi KBGO ini sendiri, ini terutama bagi diri sendiri dan juga bisa di-share ke kawan yang lain mungkin ya. Jadi untuk menghadapi KBGO ini, kita pertama harus ada 3S ya. Prinsipnya ada 3S. Yang pertama sensation, yaitu menghindari hal-hal sensitif untuk di-upload ke sosial media, atau tadi ya, menjaga ranah personal ini agar tetap personal. Ketika dia sudah di-upload ke sosial media yang berbasis sosial, maka itu akan menjadi umpan bagi orang-orang yang akan memanfaatkan dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, S kedua, yaitu safeguards. Ini artinya kita berusaha bagaimana melindungi gadget kita dan juga aplikasi masing-masing. Ini sudah sangat banyak ya, di masing-masing aplikasi juga sudah ada fitur tersebut, bagaimana ketika kita merasa
konten itu misalnya melanggar hak cipta, hak milik, itu bisa dilaporkan, dan bagaimana melindungi gadget agar ya tidak bisa isi-isinya, kontennya itu tidak di-share ke orang lain seperti itu ya. Kita bertanggung jawab atas keamanan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, apabila KBGO sudah terjadi, ini ada 3S yang terakhir, sanction ya, mencari perlindungan, sanksi. Kita harus tahu kira-kira ini harus berkonsultasi dengan siapa, dan kemudian bagaimana cara melaporkannya, dan apa langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti itu. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk kesediaan dan waktu, dan juga ilmu, pengalaman yang sempat di-share oleh Mas Zulhan. Ini sangat banyak sekali saya kira yang bisa kita ambil hari ini. Dan juga terima kasih untuk semua peserta yang sampai saat ini 92 orang masih setia. Ada sesi sampai akhir sesi diskusi ya. Namun sebelum saya kembalikan ke MC, ini ada baiknya kita mendokumentasikan sebagai kenang-kenangan. Minta tolong kepada panitia untuk standby mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Iya, saya mungkin ya yang ini ya, yang mengaba-abakan, tapi nanti minta tolong panitia yang ini ya, meng-capture-nya ya. Teman-temannya buka dulu. Iya, betul. Untuk peserta juga boleh. Danu keren abis tuh, udah Danu tuh. Keren abis tuh. Mas Hafid juga tuh, wis, rambutnya dikeren-keren, wis mantap. Oke. Untuk peserta semuanya harap open kamera. Iya. Sudah? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Senyumnya tetap dipasang ya. 1, 2, 3. Oke, ada permintaan satu kali lagi. Ya. Dengan salam Mas Fikom ya, dengan salam Mas Fikom boleh. ya Mbak Alia. Teman-teman, tangannya begini, karena ini salah Mas Fikom. Huruf A. Iya, mudah-mudahan teman-teman yang lagi UAS hari ini juga, sekarang lagi musim UAS nih Mas. Jadi iya. ya, insya Allah ya semuanya dapat ya. A, insya Allah semua dapat A. Oke, siapkan tangannya. 1, 2, 3. Dan yang terakhir salam komunikasi nih Mas, karena kita dari Prodi Komunikasi. Iya, salam komunikasi. Oke. Mantap. Ya. Terima kasih banyak. Aplaus untuk kita semua hari ini. Alhamdulillah, saya akhiri kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Mas Zulhan, Bu Temi, Bu Ani, dan juga rekan-rekan panitia yang sudah mempercayai saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Reni selaku MC.